Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 pendalaman materi IPS di SD yang beranggotakan Deva Nabila, Dita Nur Arfah, Hani Mauludi, Hopipa Desmira, dan Nafis Yulistiawan akan menyajikan materi tentang denah dan pembagian waktu. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian denah. Denah secara umum adalah sebuah peta dalam ukuran minimalis atau kecil yang menggambarkan suatu lokasi, tempat, atau bangunan secara spesifik. Apabila sebuah bangunan memiliki bentuk melintang, maka gambar yang diambil dengan tampak atas bangunan itu bisa disebut sebagai sebuah denah. Dengan denah akan mempermudah kita untuk menemukan berbagai macam tempat-tempat tertentu tanpa harus bertanya pada orang lain. Denah juga sebagai penunjuk atau untuk memisahkan antar ruangan yang satu dengan ruangan yang lainnya. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai fungsi denah. Fungsi denah yang pertama yaitu adalah fungsi ruang. Dalam hal ini, denah berfungsi untuk menunjukkan posisi setiap ruangan yang ada di dalam suatu bangunan. Yang kedua adalah susunan ruang. Fungsi susunan ruang pada denah berarti untuk menunjukkan susunan ruangan yang ada di dalam bangunan. Yang ketiga adalah sirkulasi ruang. Fungsi ini berhubungan dengan arus keluar masuk pada sebuah ruangan. Di dalam fungsi ini juga menunjukkan gambaran yang dapat memudahkan penggunanya dalam mobilitas di dalam sebuah ruangan atau gedung. Fungsi yang selanjutnya yaitu dimensi ruang. Fungsi dimensi ruang berarti denah berguna untuk menunjukkan dimensi ukuran setiap ruangan yang ada di dalam sebuah gedung atau bangunan. Dengan begitu, pembaca denah akan lebih mudah mengetahui ukuran setiap ruangan yang ada dalam sebuah bangunan. Yang selanjutnya adalah fungsi letak pintu dan bukaan. Fungsi ini berguna untuk memudahkan pengguna denah untuk mengetahui letak pintu dan berbagai ventilasi lainnya. Yang keenam adalah isi ruang. Fungsi ini berhubungan dengan apa yang ada di dalam setiap ruangan yang ada di dalam denah. Pembahasan selanjutnya yaitu unsur-unsur denah. Denah terdiri atas beberapa unsur utama. Yang pertama adalah unsur judul denah. Unsur ini sebagai petunjuk utama pembaca denah. Judul denah penting dalam penggambaran denah untuk menghindari kesalahan pembacaan denah. Karena pada umumnya pembaca denah adalah orang-orang yang belum tahu tata letak suatu tempat, sehingga pembuatan denah harus diawali atau disertai dengan judul untuk memudahkan penggunanya dalam menentukan denah apa yang diinginkan dan dibacanya. Yang selanjutnya unsur gambaran umum lokasi. Unsur ini merupakan informasi inti yang sangat penting yang ingin disampaikan dalam suatu gambaran denah. Di dalam unsur ini harus menggambarkan detail umum lokasi atau bangunan tertentu. Hal ini dilakukan untuk membuat pengguna atau pembaca mudah mengerti apa yang ingin disampaikan dalam denah. Unsur yang ketiga yaitu adanya arah mata angin. Arah mata angin ini selalu menjadi acuan untuk membaca suatu denah. Adanya arah mata angin ini merupakan panduan yang digunakan untuk menentukan arah dalam suatu gambar denah. Unsur yang terakhir yaitu petunjuk berupa nama. Bukan hanya berisi gambar, denah juga harus memberi nama lokasi atau elemen dalam bangunan. Kejelasan berupa tulisan ini dapat berupa inisial, kode, atau singkatan suatu lokasi atau ruangan tertentu. Unsur ini memudahkan pengguna mengenali ruangan atau lokasi. Misalnya, pemberian informasi tentang keberadaan rumah sakit. Rumah sakit tidak bisa hanya dilambangkan dengan gambar rumah sakit atau simbol palang merah, tetapi juga harus diberi keterangan nama rumah sakitnya. Jenis-jenis denah. Jenis-jenis denah dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada denah sederhana, merupakan denah yang telah dibuat dalam bentuk praktis dan belum dipublikasikan secara resmi. Kemudian yang kedua yaitu ada denah desain kompleks, bertujuan untuk menciptakan bangunan atau lokasi dengan struktur yang lebih kompleks. Contoh dari denah sederhana yaitu ada denah kelas atau denah tempat duduk siswa, dan ada denah lokasi rumah. Kemudian contoh dari denah desain kompleks yaitu contohnya adalah peta kawasan pariwisata.
Kemudian selanjutnya yaitu cara membaca denah. Berikut merupakan langkah-langkah cara membaca denah. Yang pertama yaitu bacalah terlebih dahulu judul denah tersebut yang biasanya ada di bagian tengah atas. Kemudian perhatikan pernyataan atau legenda yang menjelaskan simbol pada denah. Yang ketiga, baca juga hubungan antara denah, baik dalam bentuk jalan maupun dalam bentuk bangunan. Kemudian yang keempat, ajukan segala hal yang ingin kita ketahui dari denah tersebut. Dan yang terakhir, baca juga seluruh konten denah untuk mendapatkan jawaban atas berbagai pertanyaan yang kita ajukan. Pembagian waktu di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara yang wilayahnya berada di garis khatulistiwa. Letak astronomis Indonesia terletak di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Garis bujur merupakan acuan yang digunakan untuk pembagian waktu di seluruh bumi. Pembagian waktu didasarkan pada jarak suatu wilayah berdasarkan derajat garis bujur, yaitu setiap jarak 15 derajat menunjukkan selisih waktu sebanyak 1 jam atau 60 menit. Pembagian waktu di Indonesia dibagi menjadi 3 zona waktu, yaitu ada waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian tengah, dan waktu Indonesia bagian timur. Sistem pembagian waktu di Indonesia tersebut diresmikan pada tanggal 1 Januari 1964 berdasarkan keputusan Presiden nomor 243 tahun 1963. Pembagian zona waktu tersebut diantaranya yang pertama, waktu Indonesia Barat atau yang sering disingkat dengan WIB, terbentang sepanjang garis 105 derajat bujur timur. Wilayah yang mencakup waktu Indonesia Barat ini yaitu ada Pulau Jawa, Madura, Sumatera, dan Pulau Kalimantan bagian barat dan tengah. Kemudian yang kedua ada waktu Indonesia Tengah atau yang sering disingkat dengan WITA, terbentang sepanjang garis 120 derajat bujur timur yang mencakup Pulau Sulawesi, Bali, Kalimantan, dan wilayah Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Kemudian yang ketiga, waktu Indonesia Timur atau yang sering disingkat dengan WIT, terbentang sepanjang garis 135 derajat bujur timur yang mencakup Pulau Papua dan Kepulauan Maluku. Adanya zona waktu yang ada secara internasional maupun yang ada di Indonesia ini merupakan dampak dari rotasi bumi pada orbitnya. Selanjutnya, perspektif ilmu-ilmu sosial. Yang pertama, menurut perspektif ilmu sejarah, pembuatan peta navigasi pertama kali dibuat pada abad 15 bersamaan saat Portugis melakukan ekspedisi mencari rempah-rempah ke Pulau Jawa dan Kepulauan Maluku oleh Laksamana Cheng Ho. Lalu seorang kartografer yang ikut ekspedisi, yaitu Francisco Rodriguez, membuat peta perairan dan kepulauan yang dikunjungi. Hingga saat ini, peta masih terus dikembangkan dan terus digunakan oleh masyarakat. Lalu yang kedua, menurut perspektif ilmu ekonomi, denah ini bisa berguna untuk menunjukkan keadaan ekonomi masyarakatnya. Pada denah di tempat perekonomian, seperti denah pada supermarket atau denah di pasar, akan memudahkan pengguna dalam mengetahui letak-letak atau tempat-tempat yang akan ia cari. Lalu yang ketiga, menurut perspektif ilmu geografi, denah ini erat kaitannya dengan geografi karena denah bisa menunjukkan keadaan wilayah suatu tempat dalam bentuk grafis. Lalu selanjutnya, menurut perspektif ilmu politik, dalam politik ini denah bisa digunakan untuk keperluan pada saat pemilu, karena bisa menunjukkan denah dan tata letak tempat pemilihan tersebut. Lalu selanjutnya, menurut perspektif ilmu psikologi, denah atau tata letak pada suatu bangunan yang baik akan berdampak baik juga pada keadaan psikologis penggunaannya. Arsitektural secara alamiah dapat menimbulkan reaksi-reaksi psikologis. Lalu selanjutnya, dalam perspektif ilmu antropologi dan sosiologi. Dalam antropologi, bentuk dan tata bangunan disesuaikan dengan kebudayaan dan kebutuhan kehidupan sosial sehari-hari masyarakatnya. Dalam sosiologi, denah bisa berfungsi sebagai sarana berkomunikasi masyarakat. Lalu selanjutnya, materi denah dan pembagian waktu dalam kurikulum KTSP dan kurikulum 2013. Dalam kurikulum KTSP, materi denah dan pembagian waktu terdapat di kelas 3, 4, dan 5. Di kelas 3,
ada materi tentang membuat denah dan peta lingkungan rumah dan sekolah. Di kelas 4, materi denah tempat. Di kelas 5, mengenal keragaman kenampakan alam dan buatan, serta pembagian wilayah waktu di Indonesia. Lalu dalam kurikulum 2013, ada pada kelas 2, 3, dan 6. Pada kelas 2 semester 1, terdapat pada tema 3 subtema 1 yaitu membaca denah dan peta. Yang kedua pada kelas 3 semester 2 pada tema 8 subtema 4 dengan bahasan arah mata angin dan denah. Dan yang terakhir ada di kelas 6 semester 2 pada tema 8 subtema 1 dengan pembahasan pembagian waktu di Indonesia. Berikut kami sajikan materi terkait denah dan pembagian waktu di Indonesia. Sekian penyajian materi dari kami. Jangan lupa berikan kritik dan saran yang membangun di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.